ruling in favour of a web designer who cited her Christian beliefs in challenge of LGBTQ plus people of the LGBTQ community. Jehovah said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, I will go down now and see whether they have done. Kita semua pasti tahu kisah dari Nabi Lut. Bagaimana kaumnya mendapat musibah karena menyukai sesama jenis. Belakangan ini hal ini kembali terjadi. Bahkan hal tersebut menjadi semakin masif dan menjadi semacam ideologi bagi beberapa golongan. Most Americans are repelled by the mere notion of homosexuality. The CBS News survey shows that 2 out of 3 Americans look upon homosexuals with disgust, discomfort, or fear. Istilah LGBT sendiri mulai populer di Amerika Serikat di tahun 1990-an. Dan disinilah dimulai berbagai perayaan mengatasnamakan LGBT. Mulai dari Pride Month, Hari Kesadaran LGBT, dan sebagainya. Hingga akhirnya LGBT pun masuk ke Indonesia. Miris, gay pesta cabul di Jakarta. Indonesia sendiri merupakan negara yang menentang keras LGBT, dikarenakan paham yang tidak sesuai dengan norma dan agama yang berlaku. Perkembangan LGBT melalui internet di Indonesia sendiri begitu masif, sehingga sebagian besar pengguna internet yang merupakan generasi muda mulai mengiyakan paham ini. Kampus Institut Teknologi Bandung dihebohkan dengan dugaan kampanye LGBT yang bermula dari sebuah formulir online dengan pilihan jenis kelamin selain pria dan wanita. Pihak kampus membantah kampanye LGBT dan telah menghapus formulir online yang beredar di antara mahasiswa baru. Bahkan, paham LGBT sendiri sudah bisa kita lihat dan temui di kampus-kampus Indonesia yang notabene diisi oleh orang-orang berpendidikan. Beberapa bulan yang lalu, pihak kampus ITERA mengeluarkan sebuah surat edaran bernomor 173. Di dalamnya berisi sikap Institut Teknologi Sumatera terhadap perilaku LGBT+ di lingkungan kampus. Hal ini pun menimbulkan beragam pertanyaan. Apa hal yang melatar belakangi diedarkannya surat ini, dan bagaimana organisasi mahasiswa merespon surat edaran ini? Dilansir dari berita yang beredar, salah satu humas ITERA yaitu Bapak Rudiansyah membantah bahwa keluarnya surat edaran penolakan perilaku LGBT itu berkenaan dengan indikasi kampanye LGBT di lingkungan kampus. Beliau mengatakan, edaran tersebut dikeluarkan sebagai respon ITERA karena terdapat sejumlah temuan gerakan dan kampanye LGBT di kampus lain. Meski demikian, tidak dijelaskan secara pasti kampus apa yang dimaksud. Kalau kita bicara adanya surat edaran pasti ada sebabnya nanti. Nah, sebabnya ini kami menduga adanya hal-hal terimplisit atau terlihat sepertinya yang ibarat bahwasanya itu teradvokasi ke rektorat. Nah, itu tapi kita tidak tahu faktualnya karena belum pernah ada pelaporan mengenai LGBT di dalam kita. Jadi apa? Pastinya ada sebuah alur atau ada sebuah rapat pimpinan yang bahwasanya tercetuslah surat edaran ini karena ada tanda-tanda atau kita bisa bilang bukti-bukti lah ya yang bisa dijadikan sebuah landasan untuk surat edaran ini terbit. Jadi ya kami mendukung atas tindakan responsif dari jajaran pihak rektorat. Jadinya kesannya itu baik bagi keseluruhan untuk mahasiswa ITERA seperti itu. Mungkin terlepas dari apapun faktor yang membuat muncul, apakah ada indikasi, apakah merespon isu dari luar karena ketakutan akan adanya tindakan-tindakan yang seperti sudah terjadi di luar sana, saya menilai positif dari tindakan rektor seperti itu. Menurut informasi dari beberapa mahasiswa, mereka menyebut sudah muncul rumor dengan bentuk berupa candaan maupun obrolan mengenai LGBT di kampus. Sedangkan dari pihak KM sendiri mengkonfirmasi bahwa tidak ada isu LGBT yang secara nyata terbukti ada di kampus. Dan memang benar yang beredar di antara mahasiswa hanya sebatas candaan. Sebenarnya itu nggak tahu ya, cuman jokes atau kayak mana. Cuman
dari kawan-kawan gue tuh suka ngomong himamore gitu. Tapi nggak tahu itu beneran atau enggaknya. Kalau saya jokes-jokes itu dari teman-teman juga, karena saya nggak terlalu tahu dengan himamora. Kalau isu LGBT di dalam kampus, kami tidak pernah mendengar secara eksplisit. Tapi kalau kita bicara pendengaran-pendengaran dari setiap tongkrongan-tongkrongan pasti ada isu-isu tersebut. Tapi kami tidak pernah menemukan faktanya seperti itu. Banyak sekali omongan itu hanya sekedar omongan yang berupa candaan seperti itu. Jadi kita memang sama sekali tidak mendengar yang benar-benar nyata dan ada buktinya di kampus kita begitu. Jika diperhatikan dengan seksama, isi dari surat edaran itu sendiri meliputi cara ITERA menyikapi perilaku LGBT di kampus. Mulai dari melarang hal tersebut di dalam kampus, hingga sikap kampus dalam menyikapi individu yang mempunyai kecenderungan LGBT. Nah, kampus ITERA merupakan kampus akademisi, kampus tempat berpendidikan yang harus mempunyai substansi jelas agar tetap sejalan dengan tridharma perguruan tinggi. Kampus kita benar-benar merespon dan memberikan hal-hal yang positif agar dari LGBT ini menjadi sebuah catatan bagi seluruh mahasiswa di ITERA, seluruh sivitas akademik di ITERA untuk mengedepankan namanya kelancaran berpendidikan yang ada di ITERA seperti itu. Apa yang sudah diajarkan dalam Al-Quran ternyata itu sudah diabadikan gitu ya dalam Al-Quran, bahwasannya kita itu manusia sudah harusnya sudah berada di jalan fitrahnya gitu. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, itu sudah fitrahnya. Cuman dengan ada aturan-aturan yang ada di dalamnya gitu. Dan kisah ataupun kegiatan atau perbuatan keji yang dilakukan mungkin oleh orang-orang yang melakukan homoseksual ataupun lainnya, itu merupakan perbuatan yang sudah melampaui batas. Yang harus dihentikan itu adalah penyebarannya itu bagaimana tidak menormalisasi kegiatan LGBT. Karena ketika itu sudah dinormalisasi, ada orang-orang yang mungkin dia punya satu sakofa atau satu dasar pemikiran informasi yang salah, alih-alih bukannya diluruskan, itu malah tambah menyimpang gitu. Dan ini yang harusnya dicegah itu. Ketika Islam sudah berkata seperti ini, maka sebenarnya itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Karena yang tahu seluk-beluknya, dasarnya manusia, bagaimana fungsi manusia adalah penciptanya manusia, yaitu Allah. Dan di agama Hindu itu pada dasarnya itu mengenal konsep daripada kita sebagai manusia itu sejak lahir itu memiliki tujuan. Konsep LGBT itu tuh sebagai bentuk pertentangan ataupun suatu hal yang menyimpang dari tujuan itu. Seperti halnya laki-laki itu nantinya akan menjadi seorang ayah, dan juga ibu itu berasal dari seorang perempuan begitu. Oke, dalam 1 Korintus 6 ayat 9, kata Tuhan Yesus ngomong gini, "Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga?" Nah, bagi orang-orang yang tidak adil tidak mendapat kerajaan surga. Orang-orang seperti apa sih? Orang-orang yang sesat. Makanya katanya janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, dan orang pemburi. Begitu. Orang-orang seperti atau yang disebutkan tadi itu adalah orang-orang yang gak dapat kerajaan Allah. LGBT itu kita tahu ya, itu tuh merupakan salah satu penyimpangan moral gitu kan. Sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Tapi dari salah satu yang disampaikan oleh pemimpin gereja Katolik juga gitu ya, dari personal sendiri, yaitu Paus Fransiskus, beliau pernah mengatakan gitu, gereja itu terbuka bagi semua orang gitu, berarti tidak terkhusus kaum LGBT tersebut. Tapi kalau masalah aturan-aturan itu ya pasti ada gitu. Contohnya ya para LGBT tersebut mungkin tidak bisa mengikuti beberapa sakramen yang ada di gereja Katolik tersebut, seperti itu. Dari surat edaran nomor 173 tersebut, hal ini mulai memunculkan kesadaran mahasiswa mengenai isu LGBT. Beberapa organisasi, khususnya KM, melakukan beberapa upaya untuk mengedukasi para mahasiswa mengenai isu ini. Oke, kemarin kita Kabinet KM ITERA itu menyelenggarakan seminar mengenai pelecehan seksual. Kita mengundang Kadis PPA, kita mengundang dari IKADIN, pengadvokasian, kita mengundang dari Ketua Komnas HAM.
Kalau untuk pembicaraan dari edukasi LGBT itu implisit jadinya. Kita berdiskusi, kita memaknai bahwasannya mahasiswa, apalagi kita bicara pemuda, kita bicara masyarakat Indonesia, sudah banyak loh permasalahan-permasalahan seperti ini. Kami, Kabinet KMTERA itu selalu membuat edukasi-edukasi tersebut. Tapi kami menyingkronkan juga dengan Satgas PPKS yang ibarat bahwasanya kami Kabinet KMTERA itu harus mengikuti alur dari kampus yaitu Institut Teknologi Sumatera. Jadi sebenarnya banyak seperti seminar ataupun langsung dari PPKS sendiri dan juga PIKR itu telah melakukan sosialisasi. Ada kabar gembira lah, Iris KM ITERA insya Allah nanti akan menjadi panjang tangan dari Satgas PPKS dan akan di SK-kan. Nah, hal tersebut menjadi sebuah tindakan baik, hal positif untuk memberikan pengadvokasian, memberikan kinerja-kinerja terbaik agar apa? Kami Kabinet KM ITERA itu bekerja untuk menunjang kemajuan dari Institut Teknologi Sumatera. Kita akan bagaimana nanti dari Pak Rektor sudah memikirkan bahwasannya adanya tindakan-tindakan seperti pelecehan seksual, LGBT, kemudian ada hal-hal indikasi tentang mental dari PPSDM atau dari PIKR. Laporan-laporan tersebut sudah ditanggulangi yang insya Allah nanti bisa dilakukan hal-hal yang paling positif bagi seluruh mahasiswa di ITERA. Oke, kalau untuk di internal sendiri kan ada yang namanya Kementerian Harmonisasi Kampus, di mana Kementerian Harmonisasi Kampus itu memang lingkupnya internal dari mahasiswa dan mahasiswa yang ada di Institut Teknologi Sumatera, baik itu dari teman-teman dan adik-adik dari TPB ataupun yang sudah masuk ke dalam produk. Pastinya terkait isu tersebut kan memang sudah marak sekali ya terjadi di Indonesia. Ada beberapa yang memang bahwasanya kasus LGBT seperti ini kan hanya sekedar dugaan-dugaan saja, tidak bisa dideteksi dan tidak bisa dibuktikan secara eksplisit keberadaannya. Jadinya kalau untuk hal tersebut pastinya kita sendiri untuk di kementerian saya di Administrasi Kampus itu sudah memberikan wadah pastinya ketika nantinya memang dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, karena memang kita sudah tahu ada surat edaran tersebut yang sudah dikeluarkan oleh Rektorat, pastinya kami akan menampung terkait kasus-kasus ataupun dugaan-dugaan yang memang mungkin didengar ataupun dilihat dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang memang nantinya kita akan tindak sesuai dengan surat edaran Rektor tersebut. Peran dari Kominfo sendiri lebih kepada peka terhadap isu-isu yang dalam konteks hal ini konteks LGBT gitu ya, dan mungkin isu-isu berbahaya lainnya juga yang jika masuk ke dalam kampus tentunya tidak diperkenankan. Nah, makanya Kominfo di sini berperan sebagai pengatur pusat informasi dan harus peka juga nih kalau misalkan ada dugaan terkait mungkin ada informasi yang sekiranya tidak boleh masuk ke dalam kampus dan akhirnya masuk, mungkin kita bisa bantu cegah. Dan juga terkait surat edaran tadi, Kominfo berperan untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan agar tidak ada lagi masa ITERA yang mungkin nanti bingung atau tidak tahu harus melapor kemana jika melihat atau menduga LGBT ini masuk dalam kampus gitu. Untuk dari Madani sendiri sebenarnya informasi terkait maraknya gitu ya isu LGBT itu sudah kita sampaikan di grup yang ada di Madani. Nah, untuk adapun sebenarnya baik itu kegiatan berupa kajian-kajian ataupun ceramah-ceramah itu sudah beberapa kali mungkin untuk Madani sendiri sebenarnya tidak menyelenggarakan, cuman kita mencoba menampilkan gitu ya di luar sana itu, di luar dari kampus ITERA itu banyak masjid-masjid yang menyelenggarakan terkait kajian tersebut. Semua tindakan yang merujuk ke hal-hal tadi, penyimpangan baik itu LGBT, kekerasan seksual, tindak kriminal dan lain hal itu tentunya dilarang keras lah gitu, baik di UKM maupun kita sebagai mahasiswa yang terlibat di situ. Dan untuk lebih ke sosialisasinya itu sebenarnya setiap kita pribadian ataupun lain hal itu semacam adanya Dharma Wacana itu semacam bentuk ceramah lah gitu di lingkup keagamaan gitu, dan beberapa hal yang pernah disampaikan juga bentuk lebih ke preventif dan juga pengingatan gitu. Sebenarnya kami sering banget buat seminar keagamaan itu, tapi kami nggak pernah bahas sana karena kebanyakan mahasiswa itu banyak banget yang tentang terpurukan, tentang mental health. Nah, karena kami lihat isunya yang berkembang di ITERA hal itu terutama di masa PMK ITERA atau masa mahasiswa Kristen yang ada di ITERA, kami bahas itu karena itu lebih urgensi. Dari surat edaran yang muncul tersebut, ya pastinya kita baca gitu poin per poin gitu kan, dan kalau kita hubungkan dengan kondisi di KMK ITERA itu sendiri, kalau untuk soal LGBT
belum pernah ada gitu ya, dan semoganya tidak ada gitu. Jadi kita pun menanggapinya dengan senang hati gitu dan bagus gitu loh. Untuk teman-teman yang ada di seluruh kampus ITERA mungkin ya, terkait surat edaran tersebut, memang seharusnya teman-teman sadar bahwasanya kegiatan LGBT itu bukan suatu kegiatan yang dibenarkan, bukan suatu hal yang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, dengan adanya surat edaran ataupun tidak adanya surat edaran tersebut, semoga kampus kita, kampus Institut Teknologi Sumatera terhindar dari hal-hal yang tidak dapat dibenarkan. Salah satunya adalah LGBT. Jadi terkait isu ini dan sudah keluar surat edaran, baiknya kita sama-sama ya bersyukurlah pihak kampus juga peka gitu. Jadi bukan hanya sekedar pelarangan secara ucapan atau omongan, tetapi juga ada landasan jelasnya gitu ya, itu terkait surat edaran. Saya menyambut baik surat edaran dari rektor, dan juga kami ingin mengingatkan kepada setiap mahasiswa yang ada, kami tidak pernah yang namanya untuk melarang yang namanya kebebasan hak kalian, apalagi hak asasi manusia kalian. Tetapi ada satu poin yang penting harus kita taati di sini, dan juga kita harus bersepakat akan hal itu. Yang pertama terkait surat edaran ini, dan juga ketika teman-teman sekalian mahasiswa merasa terganggu atau mungkin merasa keberatan atau merasa risih akan adanya tindakan yang melanggar surat edaran tersebut, dapat melaporkan kepada kami, yaitu pihak KM ITERA. Seperti yang sudah disampaikan, kami memiliki namanya Iris ITERA, dapat disampaikan di situ apakah berdasarkan bukti dan lain-lainnya. Semoga kita dapat memproses itu, karena ini bentuk pengadvokasian kami kepada kalian. Ketika kalian merasa resah, kalian merasa ada sesuatu yang kurang ataupun merasa sesuatu yang salah, kami dapat mengadvokasikannya ke pihak kampus. Jadi intinya kami melarang hal tersebut, tapi tentunya kami juga terus berupaya untuk mengingatkan dan juga tidak mewajari bentuk LGBT. Kata Tuhan seperti satu, ketika mau masuk kerajaan surga hanya setia padanya. Setianya itu bagaimana? Dengan cara melakukan firman-Nya. Nah, buat kawan-kawan yang sudah melakukan atau yang sudah terjebak, segera bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Oke, LGBT itu adalah penyimpangan moral, tapi tidak seharusnya kita mendiskriminasi orang-orang yang ada di komunitas LGBT tersebut. Mungkin ketika teman-teman yang ada di komunitas tersebut berada di posisi kita, mereka tuh sebenarnya tidak mau gitu, tapi mungkin ya entah itu bawah lahir atau apapun lah yang menyebabkan itu, tapi yang pastinya itu pasti ada dari mereka tuh yang nggak mau dirinya seperti itu gitu. Kita sudah diajarkan gitu ya untuk bisa mentaati apa yang sudah ada dalam Al-Quran gitu. Ketika sudah ada gitu terkait pelajaran-pelajaran terdahulu, maka kita harus mengambil pelajarannya dan jangan sampai hal ini terulang lagi gitu. Dan teruntuk mungkin teman-teman yang sekiranya sedang mengalami ujian tersebut gitu ya, mengalami hal-hal yang berkaitan dengan tadi LGBT tadi, teman-teman harus bersabar gitu, bersabar dan berbanyak ikut-ikut kajian, dan pelan-pelan gitu, pelan-pelan kita coba balik ke jalannya gitu, agar apa yang sudah diatur sesuai fitrahnya itu bisa kita kembalikan lagi kepada yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Munculnya surat edaran ini merupakan salah satu respon yang dilakukan pihak kampus sebagai upaya pencegahan kasus LGBT yang sedang marak terjadi. Hal ini pun direspon baik oleh berbagai ormawa, baik dari keluarga mahasiswa dan UKM keagamaan.